Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom, shalom komunitas IPM yang diberkati Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya sangat penting menjunjung tinggi etika di dalam bisnis. Prinsip kasih harus kita junjung tinggi. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Pertama-tama kita harus sepakat bahwa uang bukanlah segalanya. Tuhan dan kebenarannya yang adalah segalanya bagi kita. Uang tidak boleh mengambil alih posisi Tuhan dan kebenarannya. Uang bukanlah mamon yang boleh memerintah kita. Dia tidak boleh jadi tuan kita, tetapi harus menjadi hamba, karena uang akan menjadi tuan yang sangat kejam, namun dia juga bisa menjadi hamba yang setia. Bila uang adalah segalanya, orang berbuat kejahatan pun akan berkata, saya tidak berbuat salah, saya hanya mencari uang. Komunitas IPM yang diberkati Tuhan. Kedua, umat percaya harus mempraktikkan hukum terutama untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu dan sesama manusia. Mengasihi sesama rekan kerja kita, orang yang memberikan kita pekerjaan sehingga kita mendapatkan nafkah, itu adalah sesama kita. Kalau mereka yang mendidik kita hingga kita mampu bekerja dengan baik, mengajarkan keahlian untuk menghasilkan uang yang dapat menafkahi keluarga kita, seharusnya kita bekerja lebih giat lagi kepada mereka. Jangan sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengkhianati mereka. Menjijikkan sekali berbisnis dengan pengkhianat. Ini etika dalam jangan karena godaan uang, godaan fasilitas, godaan jabatan, kita menjadi oportunis dan mengkhianati orang yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita untuk menolong kita, dan customer mereka kita ambil. Bukan demikian yang harus kita lakukan. Hukum tabur dan tuai akan bekerja. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Menabur pengkhianatan, suatu hari Anda juga akan mengalami dikhianati. Ditambah nama baik Anda sudah rusak, sehingga orang akan enggan menolong Anda ketika Anda sedang menuai hasil syukuran Anda. Kalau Anda keluar bekerja, pindah pekerjaan yang lebih baik dan di bidang yang berbeda, itu lebih baik mantan bos Anda. Dan ketika Anda menemukan peluang di bidang yang lama, bahkan kalau bos berbaik hati apabila Anda sebagai sales freelance, bahkan mungkin Anda masih boleh menerima komisi dari customer lama Anda. Tinggal Anda negosiasikan dari hati ke hati. Dan juga apabila pekerjaan Anda baik, suatu saat bos akan mengingat Anda apabila bos menemukan bisnis yang baik untuk tetap bekerja sama dengan kita. Komunitas IPM terkasih, saya mengenal banyak orang yang oportunis. Mereka mengkhianati rekan kerja lamanya, dan saya menyaksikan mereka akhirnya menabur apa yang mereka tuai. Bahkan saat mereka mau menyerobot customer perusahaan yang mereka bekerja sebelumnya, mereka pada suatu kerugian besar mereka alami. Suatu bangunan karir yang baik yang mereka bangun bertahun-tahun sedang mereka robohkan sendiri karena godaan sesaat. Seharusnya anak Tuhan itu hidupnya menjadi pembawa damai, bukan menjadi pengkhianat. Jangan demi uang akhirnya kita mengkhianati kawan lama kita. Persahabatan itu tentulah Tuhan sanggup memberkati persahabatan yang demikian. Tidak terlalu sukar bagi Tuhan memerintahkan berkat kepada mereka. Anda tahu bagaimana rasanya sakitnya apabila Anda dikhianati. Bagaimana Anda apabila Anda dikhianati?
Bila Anda pernah merasakan demikian, ampunilah orang-orang itu dan tetaplah memberkati mereka. Apabila iblis saat itu sedang menggoda Anda untuk tidak beretika di dalam berbisnis, berdoalah, jangan lakukan. Anak terang tidak berbuat seperti itu. Masih banyak pilihan bisnis yang lebih baik dan lebih beretika. Apa firman Tuhan berkata, jangan sesat. Ternyata Alkitab juga sangat dahsyat. Walaupun ditulis 2000 tahun yang lalu, namun tetap dapat menubuatkan kondisi di akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata, keadaan manusia di akhir zaman. Tahuilah, datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, yang suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Komunitas EPM yang terkasih, sebagai anak terang, apalagi Anda tercatat sebagai pelayan Tuhan, juga melayani Tuhan secara luar biasa, beretikalah dalam berbisnis, karena apa yang Anda lakukan itu akan sangat disorot. Karena Nats di atas memperingatkan kita, jangan sampai kita beribadah, tetapi pada hakikatnya kita memungkiri kekuatannya, lebih mencintai diri sendiri dan menuruti hawa nafsu. Lebih daripada bekerja dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan akan memberkati usaha Anda. Dosalah yang menghancurkan manusia, dosalah yang membuat kita hidup susah dan sengsara dan sakit penyakit. Kutuk kemiskinan menyerang manusia. Mari kita bertobat kehidupan dosa kita, bangkitlah dan hiduplah dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup dengan karakter anak-anak terang. Dalam bisnis pun kita pegang etika, yaitu dengan firman Tuhan. Kalau tidak, orang akan sinis dengan apa yang kita ucapkan, karena kita bukanlah saksi Kristus yang baik. Antara omongan dan perbuatan kita bertolak belakang. Mari kita rubah, kita memasuki gelas dengan hati yang baru, hati yang tulus, hati ngasih, hati yang berbelas kasihan. Dengan hati yang demikian, saya percaya semua berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita, bisnis dengan kita, karena bisnis itu adalah trust, kepercayaan. Di mana kita berhasil memegang kepercayaan, semua itu akan datang di dalam kita, di dalam pegangan tangan kita. Apa yang kita lakukan, orang percaya, dan Tuhan, orang-orang akan mempercayakan semua bisnis-bisnisnya kepada kita, sehingga kita mendapatkan kelipatan bisnis yang luar biasa, tidak terduga-duga. Terbukalah bisnis kita dengan baik. Jangan ada sifat berkhianat di dalam hati kita. Perbarui hati kita, siapkan hatimu menjadi wadah di mana Tuhan akan memberkati engkau secara ada batasnya dengan cara berbisnis yang benar. Amin. Elia Paul dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030 03